Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiffany Aulia akan mempresentasikan 4 judul materi. Yang pertama itu gravimetri, kedua asidimetri dan alkalimetri, yang ketiga permanganometri, dan yang keempat itu argontometri. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai menjelaskan yang pertama, yaitu mengenai gravimetri. Prinsip umum analisis gravimetri. Yang pertama, analisis gravimetri adalah cara analisis kuantitatif berdasarkan berat tetap atau berat konstannya. Gravimetri adalah metode analisis kuantitatif unsur atau senyawa berdasarkan beratnya yang diawali dengan pengendapan dan diikuti dengan pemisahan dan pemanasan endapan, diakhiri dengan penimbangan. Untuk memperoleh keberhasilan pada analisis secara gravimetri, yang harus diperhatikan yaitu yang pertama, unsur atau senyawa yang ditentukan harus terendap secara sempurna. Yang kedua, bentuk endapan yang ditimbang harus diketahui dan pasti rumus molekulnya. Yang ketiga, endapan yang diperoleh harus murni dan mudah ditimbang. Dalam analisis gravimetri meliputi beberapa tahap, yaitu yang pertama itu pelarutan sampel. Kemudian pembentukan endapan dengan menambahkan reaksi pengendap secara berlebih agar semua unsur senyawa diendapkan oleh reaksi. Kemudian pengendapan dilakukan pada suhu tertentu dan pH tertentu yang merupakan kondisi optimum reaksi pengendapan. Tahapan analisis gravimetri. Yang pertama itu penyaringan endapan. Yang kedua, pencucian endapan dengan cara menyiram endapan di dalam penyaring dengan larutan tertentu. Yang ketiga, pengeringan endapan sampai mencapai berat konstan. Penimbangan endapan dan perhitungan. Ilustrasi penyaringan endapan. Berikut ini sistem penyaringan endapan yang dibantu dengan pompa vakum. Kemudian materi berikutnya itu mengenai asidimetri dan alkalimetri. Asidi-alkalimetri. Asidimetri dan alkalimetri atau netralisasi adalah reaksi antara ion hidrogen yang berasal dari asam dan ion hidroksida yang berasal dari basa untuk menghasilkan air yang bersifat netral. Netralisasi dapat juga dikatakan sebagai reaksi antara donor proton atau asam dan penerima proton yaitu basa. Contohnya itu H+ ditambah OH- menjadi H2O. Asidimetri merupakan penetapan kadar secara kuantitatif terhadap senyawa-senyawa yang bersifat basa dan menggunakan bahan baku asam. Alkalimetri adalah penetapan kadar senyawa-senyawa yang bersifat asam dengan menggunakan bahan baku basa. Indikator asidi-alkalimetri yaitu suatu senyawa organik kompleks dalam bentuk asam atau dalam bentuk basa yang mampu berada dalam keadaan dua macam bentuk warna yang berbeda dan dapat saling berubah warna dari bentuk satu ke bentuk lain pada konsentrasi H+ tertentu atau pada pH tertentu. Jalannya proses titrasi netralisasi dapat diikuti dengan melihat perubahan pH larutan selama titrasi. Yang terpenting adalah perubahan pH pada saat dan di sekitar titik ekuivalen, karena hal ini berhubungan erat dengan pemilihan indikator agar kesalahan titrasi sekecil-kecilnya. Bahan baku primer yaitu untuk asam itu natrium karbonat kristal, Na2CO3, boraks, Na4, NaB4O7. Untuk basa itu asam oksalat, kalium flatat, kalium biodat, asam sulfamat.
Kemudian materi berikutnya yaitu permanganometri. Permanganometri adalah titrasi yang dapat dilakukan atas dasar reaksi oleh KMnO4 atau kalium permanganat. Reaksi ini dipusatkan pada reaksi reduksi dan oksidasi yang timbul antara KMnO4 dengan bahan-bahan baku tertentu. Umumnya titrasi dapat dilakukan dengan cara langsung dan dengan alat yang bisa dioksidasi, misalnya garam oksalat dan asam dan Fe2+ yang bisa larut, dan lain-lain. Reaksi permanganometri. Reaksi titrasi permanganometri difokuskan pada reaksi oksidasi dan reduksi yang terjadi antara KMnO4 dengan bahan baku tertentu. Titrasi permanganometri dengan KMnO4 telah dikenal lebih dari 100 tahun. Titrasi kebanyakan dilakukan dengan secara umum atas alat yang bisa dioksidasi seperti garam oksalat, asam Fe+ yang bisa larut, dan sebagainya. Beberapa ion logam yang tidak dioksidasi bisa dititrasi dengan cara tidak langsung dengan permanganometri seperti berikut ini. Yang pertama itu ion-ion Pb dan Ba bisa diendapkan sebagai garam kromat. Sesudah disaring, dicuci serta dilarutkan dengan asam. Ditambah juga larutan baku yaitu FeSO4 berlebih. Sebagian Fe2+ akan dioksidasi oleh kromat, kemudian sisanya bisa ditentukan banyaknya dengan cara melakukan titrasi dengan KMnO4. Kemudian ion-ion Hg, Zn, Pb, Sr, Ba, Ca yang bisa diendapkan sebagai oksalat. Sesudah diendapkan, lalu disaring dan dicuci, kemudian dilarutkan ke dalam H2SO4 berlebih secara kuantitatif, akan terbentuk asam oksalat. Asam oksalat tertentu yang akan dititrasi, kemudian hasil titrasi bisa dihitung berapa banyaknya ion logam yang bersangkutan. Yaitu contohnya seperti KMnO4 yang berwarna ungu ditambah H2C2O4 ditambah H2SO4 yang berwarna bening menghasilkan Mn2+ ditambah H2O yang berwarna bening. Sumber-sumber kesalahan pada titrasi permanganometri. Yang pertama, larutan peniter KMnO4 pada buret. Yang kedua, penambahan KMnO4 yang terlalu lambat pada larutan seperti H2C2O4. Yang ketiga, penambahan KMnO4 yang terlalu cepat pada larutan seperti H2C2O4. Dan yang keempat yaitu kurang fokus. Kemudian materi terakhir yang akan saya presentasikan yaitu argentometri. Argentometri merupakan titrasi yang melibatkan pembentukan endapan dari garam yang tidak mudah larut antara titran dan analit. Diperlukan pencapaian keseimbangan pembentukan endapan yang cepat setiap kali titran ditambahkan pada analit. Tidak adanya interferensi yang mengganggu titrasi dan titik akhir titrasi yang mudah diamati. Melibatkan reaksi pengendapan antara ion halida dan ion perak Ag+. Titrasi argentometri tidak hanya dapat digunakan untuk menentukan ion halida, juga dapat dipakai untuk menentukan markaktan, asam lemak, dan beberapa anion divalen seperti ion fosfat dan ion arsenat. Dasar titrasi. Pembentukan endapan tidak mudah larut antara titran dengan analit. Contoh yang banyak dipakai adalah titrasi penentuan NaCl, di mana ion Ag+ dari titran akan bereaksi dengan ion Cl- dari analit membentuk garam yang tidak mudah larut, AgCl.
Reaksi yang terjadi adalah Ag plus ditambah Cl minus menghasilkan AgCl yang endapannya berwarna putih. Kemudian Ag plus ditambah CrO42 minus menghasilkan Ag2CrO4 yang berwarna coklat kemerahan. Kelebihan AgNO3 bereaksi dengan indikator ion kromat CrO42- membentuk endapan berwarna coklat kemerahan Ag2CrO4 sehingga titik akhir titrasi dapat diamati. Indikator dalam argentometri. Indikator lain yang bisa dipakai adalah tiosianida dan indikator adsorpsi. Berdasarkan jenis indikator dan teknik titrasi yang dipakai, maka titrasi argentometri dapat dibedakan atas argentometri dengan metode Moore, Volhard, atau Fajans. Selain menggunakan jenis indikator di atas, maka kita juga dapat menggunakan metode potensiometri untuk menentukan titik ekuivalen. Demikian pemaparan materi dari saya. Terima kasih atas waktunya.